Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Guru Pembimbing Bahasa Indonesia yakni Bu Airis Kamelia SPD serta teman-teman 10 IPA 4 yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat kesehatan yang Ia berikan sehingga kita dapat berkumpul di acara debat Bahasa Indonesia pada siang hari ini. Topik atau mosi yang akan kita bicarakan pada hari ini tentang pacaran memicu semangat belajar. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mania Siswadisti dan saya Nikita Cynthia Dewi. Selaku moderator akan mengatur dan memandu acara pada siang hari ini. Peserta debat pada hari ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu afirmasi, oposisi, dan tim netral. Semua peserta debat harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Sebelum melaksanakan debat, saya akan membaca tata tertib atau peraturan yang harus dipatuhi. Sebelum melaksanakan debat, saya akan membaca tata tertib atau peraturan yang harus dipatuhi sebagai berikut. Yang pertama, tim yang sedang menyimak dilarang memotong pembicaraan sebelum waktu habis atau tim 1 mengatakan cukup. Kedua, peserta dilarang melakukan tindakan kekerasan fisik dan verbal. Ketiga, peserta diizinkan berdiskusi ketika sedang tidak menjadi pembicara. Teman-teman serta peserta debat yang berbahagia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara debat Bahasa Indonesia antara tim afirmasi dan tim oposisi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya persilakan masing-masing tim menyampaikan perkenalan dimulai dari tim afirmasi dan dilanjutkan oleh tim oposisi. Kami dari tim afirmasi atau tim pro ini memperkenalkan diri. Pertama saya Rasyida Smita. Saya Fahril Farizi. Saya Muhammad Tadi Karafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim oposisi atau tim kontra akan memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tia Larihanti dari kelas 10 IPA 4. Nama saya Rukian Alkalwa dari kelas 10 IPA 4. Nama saya Tambo Kristian Sapunjodi dari kelas 10 IPA 4. Baiklah, silakan menyaksikan debat kami. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya dari tim afirmasi berbicara 1, kami persilakan untuk menyampaikan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpacaran di sekolah. Berhubung saya di sini ada tim afirmasi, saya akan menyampaikan pendapat positif seputar pacaran. Jadi dalam pacaran ini memang betul dapat meningkatkan semangat belajar karena dengan adanya pacar di sekolah, seorang siswa akan lebih semangat datang ke sekolah, dan dimana ketika siswa sudah datang di sekolah maka ia akan dituntut untuk belajar di sekolah. Lagi-lagi siswa pasti juga bakal lebih pengen kelihatan wow di depan pacarnya, pengen kelihatan lebih pintar, kelihatan lebih keren, lebih berprestasi di depan pacarnya. Dengan itu siswa ini bakal lebih mengunggurin diri di sekolah. Sekian dari pendapat yang bisa disampaikan. Apabila ada bantahan, silakan. Terima kasih dari tim afirmasi penjara 1 yang telah menyampaikan argumen atas mosi yang diberikan. Selanjutnya dipersilakan dari pembicara 1 dari tim oposisi. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jujur, saya kurang setuju dengan argumen yang diberikan oleh tim afirmasi. Karena menurut saya, orang pacaran itu hanya semangat pergi ke sekolahnya, bukan semangat untuk belajarnya. Dan menurut Telkom Schools SCH.id, orang yang pacaran juga cenderung mudah depresi. Depresi itu disebabkan oleh pasangannya sendiri yang menyebabkan feeling lonely, atau ada masalah yang lainnya yang membuat hubungan tersebut merenggang sehingga diri menjadi overthinking. Nah, overthinking tersebut dapat memicu kemalasan dalam belajar, bukan semangat. Dan menurut saya, anak zaman sekarang ini saat disakiti oleh pasangannya biasanya langsung galau,
Nah, kegalauan tersebut akan membuat dirinya menjadi tertutup dan tidak bersosialisasi lagi sekitar serta sedih yang berkepanjangan. Terima kasih dari pembicara 1 dari tim oposisi yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya silakan kepada pembicara 2 tim afirmasi untuk menyampaikan argumen. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Jody, bahwa siswa semangat ke sekolah karena ingin bertemu pasangannya, bukan karena semangat untuk belajar. Menurut saya, pendapat itu tidak benar. Kembali lagi ke pendapat sebelumnya yang disampaikan oleh Rasya, karena ketika siswa sudah semangat untuk bersekolah dan ketika sudah sampai di sekolah, maka siswa akan dituntut untuk belajar. Ini sudah menjadi hukum dalam sekolah. Dan pendapat soal overthinking, begini Jody. Ketika siswa memiliki masalah dengan pasangannya, pasti renggang waktunya. Karena yang biasanya waktunya dibagi untuk catatan, teleponan, dan lain-lain menjadi kosong. Hal itu membuat siswa merasa bosan dan pada akhirnya siswa akan membuka buku dan mulai belajar. Begitu pendapat dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara 2 dari tim afirmasi yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya disilakan kepada pembicara 2 tim oposisi untuk menyampaikan argumennya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya selaku tim kontra kurang setuju atas pernyataan dari tim pro, karena menurut saya mereka yang hubungan percintaannya putus atau selesai lebih sering memikirkan bagaimana bisa hubungan mereka berakhir dibandingkan memikirkan untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Juga hal itu bisa mengganggu konsentrasi belajar mereka. Dan juga untuk mosi pacaran memicu semangat belajar, kami dari tim kontra kurang setuju atas mosi tersebut, karena biasanya remaja yang sudah berpacaran mereka cenderung lebih malas dalam belajar. Waktu yang seharusnya mereka gunakan untuk belajar, malah mereka habiskan untuk berpacaran, dan juga materi yang diajarkan oleh guru tidak akan masuk ke dalam otak mereka, karena mereka lebih sering memikirkan pasangannya. Dan juga misalnya ketika hubungan percintaan si anak ini selesai atau putus, apa mereka masih semangat belajar? Karena penyemangatnya sudah hilang atau support sistemnya sudah hilang. Jika dia malas belajar, berarti mereka belajar bukan karena pacar, tapi karena mereka belajar karena pacar, bukan karena diri mereka sendiri. Dan mereka bisa disebut sebagai remaja yang masih labil, karena pendirian mereka belum tetap. Hal-hal seperti ini bisa mengganggu konsentrasi belajar mereka. Untuk remaja yang masih punya pendirian labil atau belum cukup pendiriannya, lebih baik jangan berpacaran terlebih dahulu, karena tugas kita seorang murid adalah belajar, bukan pacaran. Ini dari saya sebagai tim kontra. Terima kasih kepada pembicara 2 yang telah menyampaikan argumennya dari tim oposisi. Selanjutnya disilakan kepada pembicara 3 dari tim afirmasi untuk menyampaikan argumen. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya tidak setuju atas pendapat tim kontra. Kan semangat mah ya semangat. Mau dia itu semangat karena orang atau enggak ya, dia semangat. Kan ada juga orang semangat karena orang tua. Apa itu bukan karena orang? Semangat itu muncul dari orang lain kan, yakni orang tua. Begitu pula dengan musibah saat ini, yakni semangat karena pacar. Kita membahas semangat atau enggaknya, atau mungkin efektif atau enggaknya, bukan tentang siapa penyemangatnya. Sekian pendapat dari saya, atau mungkin ada bantahan dari tim kontra, silakan ajukan. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara 3 dari tim afirmasi. Selanjutnya disilakan kepada pembicara 3 dari tim oposisi untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Pendapat dari tim kontra. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh Andika, memang semangat belajar karena seseorang contohnya pacaran itu diperlukan. Tapi penyebab atau yang bisa ditimbulkan apabila semangat belajar dari pacar itu hanya karena nafsu dan rasa penasaran. Dalam artian, misal si A dan si B berpacaran, dan di situ di sekolah yang sama, ketika kalian ada masalah, saya menjamin hati mereka akan bisa dan enggan untuk masuk ke sekolah karena malas bertemu dengan pacarnya itu. Apalagi pacarnya itu sekelas. Walaupun sekolah, kemungkinan besar dia tidak akan serius dalam belajar tersebut. Karena mereka akan memikirkan persoalan di dalam hubungan mereka. Orang pacaran akan memikirkan bagaimana caranya menang debat dengan pastinya. Dan akan mengganggu konsentrasi kita dalam belajar. Maka dari itu, sungguh-sungguh jelas berbeda jika semangat belajar karena pacar. Karena sejatinya menurut saya, semangat belajar karena pacar itu hanya sementara dan tidak selamanya. Jadi sangat bisa dijelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwasanya cara itu tidak dapat memicu semangat belajar. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Cukup
Baik, terima kasih atas argumen-argumen yang diberikan oleh tim afirmasi dan tim oposisi. Debat kedua tim saya akhiri. Selanjutnya, tim netral dipersilakan memberikan kesimpulan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ramawati. Saya dari kelas 10 IPA 4. Saya sebagai tim netral. Seharusnya kita wajib mengatakan bahwa pacaran itu haram. Hukumnya dalam Islam karena lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya. Sebaiknya jika kita ingin dekat seseorang, kita harus menjadikannya jadi sebagai teman dan motivasi saja, bukan menjadikannya sebagai seorang pacar, karena akan mengganggu konsentrasi belajar dan berteman pun kita harus memiliki batas wajar, serta orang tua dan guru jangan memperbolehkan anak dan siswanya berpacaran jika masih sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada tim netral yang sudah memberi argumen dan kesimpulan. Dan yang terakhir, dipersilakan untuk notulen memberikan kesimpulan atau argumennya. Baik moderator, terima kasih atas kesempatannya. Saya Gistiani Aurel Setiawan dari kelas 10 IPA 4 sebagai notulen. Hari dan tanggal dilaksanakannya debat pada hari Rabu 22 Maret 2023 jam 12 hingga jam 1 siang. Dengan mosi, pacaran memicu semangat belajar. Peserta debat kita ada Rasya, Fahri, dan Andika sebagai tim afirmasi atau tim pro, Tiara, Lukiana, dan Jody sebagai tim oposisi atau tim kontra, dan terakhir Widya sebagai tim netral, dipimpin oleh moderator Amania dan Nikita. Saya akan membacakan kesimpulan dari debat ini. Jadi, pacaran di sekolah memiliki dampak positif juga negatif. Menurut pendapat dari tim pro, dengan adanya pacar di sekolah, seorang siswa akan lebih semangat untuk datang ke sekolah dan lebih semangat belajar untuk membuat pacarnya terkesan. Sedangkan, menurut pendapat dari tim kontra, siswa yang pacaran di sekolah hanya semangat untuk datang ke sekolah saja. Juga cenderung mudah depresi, galau, dan semangatnya itu hanya bersifat sementara. Sebenarnya, semangat itu bisa muncul dari siapa saja, termasuk dari diri kita sendiri. Ataupun kalian yang mau semangat karena pasangan juga silahkan saja, dengan syarat tidak menjadikan pasangan itu sebagai objek bermalas-malasan. Berpacaranlah dengan bijak dan menempatkan belajar sebagai prioritas utama. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada notulen yang sudah memberi argumen dan kesimpulan. Terima kasih juga kepada peserta debat yang telah berpartisipasi dalam debat kali ini. Puji syukur, alhamdulillah, debat kali ini saya tutup.